Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di YouTube channel Novita Azahra, channel yang tepat buat kamu yang kesulitan memahami materi matematika. Simak video berikut ya. Kamu juga boleh kok minta dibikinin video pembahasan materi matematika yang kamu mau dengan menuliskannya pada kolom komentar. Insya Allah nanti Ibu buatkan spesial buat kamu. Untuk video ini, Ibu membahas tentang materi turunan implisit. Kamu pasti bertanya-tanya ya, kenapa sih kita harus belajar turunan implisit ini? Oh ya, eh, sebelum membahas lebih lanjut tentang turunan implisit, kita harus tahu dulu tuh apa sih namanya fungsi implisit dan eksplisit. Sebuah fungsi itu bisa dinyatakan dalam bentuk implisit maupun eksplisit. Tapi ada beberapa kasus fungsi yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk eksplisit. Maksudnya apa sih eksplisit? Nah, eksplisit itu, fungsi eksplisit, jadi kalau misalnya fungsinya bisa ditulis dalam bentuk Y sama dengan fx, itu namanya fungsinya ini dalam bentuk eksplisit. Nah, tapi ada beberapa kasus fungsinya tidak bisa dipisah seperti ini. Ya, contohnya ini fungsinya. Nah, ini gambar grafiknya. Ini adalah gambar grafik dari fungsi Y pangkat 3 ditambah 7Y sama dengan X pangkat 3. Nah, kalau kita tidak bisa membentuknya menjadi Y sama dengan ya, karena kalau kita distribusi di sini distributifkan, Y-nya dikeluarkan, tinggal Y kuadrat ditambah 7 sama dengan X pangkat 3, nanti ujung-ujungnya Y-nya sama dengan ada di sini adalah fungsi dalam X dan Y juga. Ya, jadi tidak bisa dipisah jadi Y sama dengan Fx. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana mencari gradien garis singgung dari kurva ini di titik 2,1. Nah, sementara kita tahu kan hubungan antara materi gradien itu dengan materi turunan. Nah, di mana gradien dari sebuah garis itu adalah gradien dari garis singgung ya, sebuah kurva itu adalah turunan pertama dari kurvanya. Nah, sekarang kurva kita fungsinya ini. Jadi kita bisa mencari gradien garis singgungnya dengan memanfaatkan materi turunan implisit ini ya. Kita jabarkan ya bagaimana mencarinya. Jadi kita perlu cari turunan ini. Jadi kita turunkan kedua ruas terhadap X. Jadi dx ya. Turunkan Y pangkat 3 terhadap X atau jadinya 3Y kuadrat dy dx. Kemudian kita turunkan 7Y terhadap X. Jadi turunan 7Y adalah 7, Y-nya jadi dy dx. Kemudian X pangkat 3 kita turunkan terhadap X, itu adalah 3X pangkat 2. Nah, karena kita mau cari dy dx, kita sudah bisa mengelompokkan di sini ya. Jadi ini 3Y kuadrat ditambah 7 sama dengan 3X kuadrat. Atau dy dx-nya itu nanti kan adalah gradien garis singgungnya ya. Adalah 3X kuadrat per 3Y kuadrat ditambah 7. Nah, sekarang yang ditanya adalah gradien garis singgung pada kurva tersebut itu di titik 2,1. Nah, jadi tinggal masukkan saja koordinat 2,1-nya ke persamaan ini, ya M ini. Jadi di titik 2,1, maka diperoleh M-nya sama dengan 3 dikali 2 kuadrat per 3 kali 1 kuadrat ditambah 7. Jadi kalau dicari ini hasilnya 12 per 10 atau 6 per 5. Ya, kelihatan ya kegunaan dari turunan implisit ini ya. Jadi berguna untuk mencari gradien dari fungsi yang berbentuknya implisit. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang lain ya. Nah, kita mau cari turunan ini. Nah, untuk mencari turunannya, enaknya pakai spidol biru ya, biar cakep. Nah, kita jawab. Nah, kita mencari turunan ini, kita turunkan kedua ruasnya.
Nah, untuk masing-masing komponen ini kita lihat ya. Kita pelan-pelan saja. Di sini 4x pangkat 3 dikali Y. Ini ada dua fungsi. Ingat kembali mencari turunan dari fungsi perkalian. Ya, masih ingat? Jadi kalau ini adalah U kali V, maka turunannya itu adalah U aksen V ditambah U V aksen. Ya, sehingga untuk mencari turunan ini adalah U aksen. Berarti turunan 4x pangkat 3 adalah 12x kuadrat ya, U aksen. Terus V-nya adalah Y ditambah U. U-nya ini disalin 4x pangkat 3 V aksen. Turunan Y berarti DY dx ya. Terus kita ini lagi fungsi ini. Jadi min 11x Y kuadrat. Berarti ini adalah U-nya dan ini adalah V-nya. Ya, jadi U aksen min 11 turunannya adalah min 11x turunannya adalah min 11. Terus dikali V, disalin lagi Y kuadratnya ditambah U V aksen. Jadi U-nya disalin karena ketemu min jadinya di sini negatif ya. Ya, terus ditambah U V aksen berarti U-nya itu disalin yaitu min 11x. V aksen turunan dari Y pangkat 2 itu adalah 2Y dy dx ya. Terus turunan ini yaitu min 6Y pangkat 2 ya, sama dengan harus pakai apa? Kalau Y berarti harus pakai dy dx. Sama dengan 0 ya, turunan 0 adalah 0. Selanjutnya, karena kita mau cari dy dx, ya sudah kita kelompokkan saja ya. Dy dx yang punya dy dx, ayo masuk sini. Yuk, 4x pangkat 3. Terus, mana lagi? Ini ya, min, kita gabung langsung ya. Min 22 xy, terus dikurang 6y kuadrat. Sama dengan, yang ini kita pindahin semua ya, nggak pakai dy dx ini ya. Kita pindah jadi begini. Yuk, ini jadinya ini jadi begini. Sudah ya, sudah ke satu semua. Sudah didaftarkan semua. Jadi ddx-nya adalah ditambah 11y, disalin ya yang ini ya, dibagi dengan ini ya. Oke, 4x pangkat 3 dikurang 22 xy dikurang 6y kuadrat. Begitu. Bisa ya? Nah, terus kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, ini sebenarnya sih bisa aja ya kita cari turunannya seperti biasa. Kita bikin dia menjadi T pangkat 4 dikurang 3T ditambah 17 itu berpangkat berapa? Berpangkat setengah ya. Jadi turunannya bisa, boleh juga seperti itu. Boleh juga kita manfaatkan ilmu kita tadi yang menggunakan turunan implisit ya. Jadi kita misalkan, kalau di sini misalkan y kuadratnya sama dengan t pangkat 4 dikurang 3t ditambah 17 sehingga kalau kita turunkan jadinya ini adalah 2y dy dx sama dengan, turunkan ini ya, kok dy dx sih? Kan variabelnya adalah t di sini ya. dt 4t pangkat 3 dikurang 3 ya. Jadi dy dt kita itu sama dengan 4t pangkat 3. Nah, gitu dibagi 2y. Nah, kalau kita mau kembalikan ya biar kita sama nih. Ini gini ya. Nah, ini kan y aksennya atau dy dt-nya apa kalau sini? Sama dengan setengah terus ininya disalin gitu kan, tambah
17 pangkat min setengah dikali dengan turunan di dalam kurung. 4T pangkat 3 dikurang 3T. Nah, sekarang kita mau samain bentuknya begini. Nah, ini deh. Oke, gini aja deh ya. Jadi, oke, bisa jadi setengah gitu kan? Setengah, terus 4T pangkat 3 dikurang 3. Ini Y-nya jadi pangkat min 1. Nah, ini jadi pangkat min 1. Jadi akar ini, akar T pangkat 4 kurang 3T tambah 17 pangkat min 1. Atau kita bisa bikin menjadi seperti ini. Ya, pangkat yang T pangkat 4 dikurang 3T ditambah 17 pangkat min setengah. Sama kan? Nah, gitu ya. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan bisa membantu Anda dalam memahami, bisa membantu kamu dalam memahami materi turunan implisit ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.